Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang kemudian senantiasa terus kita dawamkan, kita ucapkan lewat lisan kita dibarengi dengan rasa penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita di setiap detik daripada waktu-waktu kita. Allah masih izinkan kemudian melekat iman Islam kepada kita semuanya, hidayah. Moga-moga kita istiqomah ya, membersamai dan juga melakukan dan menjadi orang baik sampai nanti kemudian kita wafatnya dalam keadaan baik-baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kemudian menjadi bukti bahwa kita senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan rasa kecintaan kita, rasa rindu kita kepada sang baginda, kepada sang idola kita, yang kemudian mudah-mudahan idola kita tidaklah kemudian ada yang lain selain kemudian sosok dan sikap semua suri toladan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena Imam Malik rahmatullahi alaih mengatakan bahwa tidaklah kemudian akan kembali, tidak akan kemudian bisa diperbaiki generasi umat ini sebelum kemudian diperbaiki dengan bagaimana generasi awal umat ini diperbaharui. Artinya Imam Malik mengatakan mustahil kemudian akan timbul generasi-generasi yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada sang baginda Rasulullah SAW, yang begitu cintanya begitu besar kepada sang baginda sampai kemudian harta dan nyawa mereka korbankan gitu ya, sampai kemudian generasi tersebut ya dididik, diperbaharui, dibina, dibimbing sebagaimana generasi awal daripada umat ini. Siapa itu generasi awal dari umat ini? Para sahabat. Mereka-mereka yang kemudian hidup bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah generasi pertama daripada umat ini. Maka kalau bicara seperti itu, maka kita tinggal melihat bagaimana generasi awal daripada umat ini dibimbing, dibina, diperbaharui kehidupannya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kemudian perubahan seorang Umar misalkan, bagaimana kemudian transformasi yang terjadi kepada seorang Bilal dari budak menjadi sosok manusia yang bahkan masih hidup di dunia, sudah terdengar suara sandalnya di surga. Ya kan, sosok yang waktu itu tidak ada nilainya, bahkan kemudian sama nilainya dengan barang benda mati, perbudakan. Tapi dengan hadirnya kemudian baginda Rasulullah SAW, dengan diasuh oleh baginda Rasulullah SAW, dan Bilal mau diasuh oleh baginda Rasulullah SAW, maka bertransformasi, berubah Bilal menjadi dari yang tadinya manusia yang sama nilainya dengan benda mati, menjadi manusia mulia yang bahkan kemudian Rasul izinkan untuk memanjat Ka'bah. Rasul izinkan untuk kemudian menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya dan memanggil dengan panggilan yang mulia, azan, gitu ya. Orang penting, gitu. Orang penting. Ya, muazin itu orang penting loh. Kenapa bilang orang penting? Muazin tuh. Ya, orang sholat tuh, kita nih sholat dapat pahala banyak. Banyak kan? Iyalah, pahala sholat itu kan pahala yang sangat
apa namanya utama, karena itu adalah kewajiban yang utama juga. Terus kalau kita ngajak orang sholat, kita dapat nggak pahala orang sholat tuh? Kita sholat nih, terus ngajak orang sholat, kita sholat jamaah, dapat 27 derajatnya. Terus ngajak 10 orang untuk sholat jamaah, kita dapat berapa derajat berarti? Berapa tuh? 200 masuk pula. Kan kita lagi punya pahala. 270 ditambah 270 tambah 270 tambah 27 kan punya kita sendiri. Benar nggak? Iya kan? Tadi kan 10 orang kita ajak sholat jamaah. Dia punya 27. Kan mandalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ilihi. Tanpa mengurangi kemudian pahala yang 10 orang tuh. Berarti kita punya dari 270 ditambah punya kita sendiri kan? Oke, banyak nggak? Aduh, banyak. Ada nggak yang lebih banyak lagi pahalanya? Ada nggak yang lebih banyak lagi pahalanya? Imam, Hah? Imam kan? Imam itu mendapati pahala semua yang sholat, semua yang makmum. Berapa yang diimaminya, segitulah kemudian pahalanya. Kalau kita cuma ngajak 10, ya kalau sholat itu 100, berarti imam itu dapat semua. Nah, ada lagi yang lebih mulia, yang azan. Maka yang azan tuh dia dapat semua pahala mulai dari imam sampai ke makmum. Dia dapat. Makanya mulia itu muazin itu. Dan posisi muazin utama itu diberi oleh baginda Rasulullah SAW kepada siapa? Sosok yang tadinya bahkan senilai dengan benda mati, Bilal. Apa asbabnya? Karena itulah perubahan. Saya sampaikan oleh Imam Malik tadi. Tidak akan kemudian ya kembali generasi umat ini kepada semula sebelum generasi ini dibimbing, dibina seperti sebagaimana mereka dibina orang-orang terdahulu, orang-orang mulia daripada umat ini, generasi awal dari umat ini itu generasi sahabat. Berarti kalau kita melihat apa yang dialami para sahabat pada saat itu, hmm? Apa yang dialami dalam pengasuhan Rasul itu apa yang mereka alami? Pengorbanan atau senang-senang? Pengorbanan. Pengorbanannya banyak nggak? Banyak. Berat? Berat. Berat atau berat banget? Berat banget. Ya kan? Berat banget. Pengorbanannya berat banget. Tapi hadiahnya bahagia nggak? Bahagia apa bahagia banget? Bahagia banget. Ya kan? Sampai-sampai kemudian para salafus saleh mengatakan kehidupan para sahabat saat itu adalah kehidupan yang sehari-hari mereka, bahkan kesedihan mereka itu tak sanggup, kesengsaraan mereka saat itu atau kondisi kan nggak semua sahabat itu kaya kan. Ada juga sahabat itu yang prihatin hidupnya, diuji sama Allah dengan kemiskinan, diuji sama Allah kefakiran. Tapi para salafus saleh mengatakan, ya, bahkan kemudian kehidupan para sahabat saat itu, kefakiran mereka, kesedihan hidup mereka itu tak mampu mengalahkan ketenangan hati mereka. Artinya, bahagia sahabat tuh. Bedanya orang miskin sekarang sama orang miskin dulu. Orang miskin dulu tenang. Sekarang, jangankan orang miskin, orang kaya aja nggak tenang tuh. Paham ya? Orang miskin zaman Rasul dulu, sahabat tuh, tenang dia. Sekarang, jangankan miskin, banyak pun duitnya, tapi tak ada ketenangan dalam hatinya. Gitu. Kenapa itu? Kenapa kira-kira? Karena mereka mengikuti asuhan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di surat Ar-Ra'du ayat surat ke berapa? 13. 13. 13. Hah? Siapa yang jawab tadi? Jaya. Jaya mentang-mentang baru dicas ya kan? Langsung ngeri Jaya. Ada tadi tahan-tahan tak komen lah. Ya. Hmm. Gak apa-apa Jaya, nongol lah. Video on cam dong. Nggak sopan. Iya. Gimana Jaya? Udah sholat subuh ente? Udah ya di masjid sholat aman. Oh ya, masih. Mana ya? Berarti jam 2 tadi mandinya.
Wong nanya kok tawa. Kan wajib mandi sebelum sholat. Ya kan? Aman-aman ya, ya. Sama di pondok aman ya. Iya. Terkendali insya Allah. Apa ya terkendali? Orang setengah empat tadi belum pada di masjid itu. Manusia-manusia yang di pondok itu. Baik. Sampai mana tadi? Mandi. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surat ke berapa? Surat ke-13. Ya. Ar-Ra'du surat ke-13. Coba buka di situ ayat ke-19. Ya, ayat ke-19. Apa bunyinya? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu, mu ini siapa? Baginda Rasulullah SAW. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Ya tidak sama. Maksud Allah itu apa? Wahai Muhammad, para sahabatmu yang udah mengamini kebenaran dari apa yang aku turunkan kepadamu, yaitu wahyu, ya, yang aku sampaikan kepada dan apa yang kamu sampaikan kepada mereka, dan mereka mengamini itu, mereka mengakui itu sebagai kebenaran, mereka nggak sama dengan orang-orang yang buta. Bukan maksudnya buta mata ya, nggak sama, beda pasti. Kondisi sahabat-sahabatmu wahai Muhammad itu pasti beda dengan orang-orang yang mengingkari apa yang engkau bawa. Maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka adalah orang-orang yang buta. Kalau orang buta, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Orang buta itu ya gelap. Ya, gelap kan? Seberapa terang pun kemudian hari itu, dia tetap tetap gelap. Itu loh. Tetap gelap. Maka itulah peribatan yang pertama yang dicontoh yang disampaikan oleh Allah lewat surat Ar-Ra'd ayat 19 ini, bahwasanya Allah yang menjamin bahwasanya tidak sama Muhammad mereka-mereka yang sudah mengetahui ya dan mengakui kebenaran yang engkau bawa itu dengan mereka-mereka yang masih mengingkarinya, karena mereka sama dengan orang buta, gelap, mau seterang apapun gelap, mau semudah apapun kemudian ujian yang diberikan tetap kemudian gelap, tidak sama. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Maka hanya orang-orang yang berakal, ulul albab kata Allah, yang bisa mengambil pelajaran. Nah, siapa itu ulul albab tuh? Coba tengok di ayat ke-20-nya. Ulul albab itu adalah yang pertama. Nih, ciri-ciri ya. Kalau kau mau jadi orang berakal, kalau kau mau jadi pintar, kalau kau mau jadi cerdas, kalau kau mau menjadi orang yang berkualitas, kalau kau mau menjadi orang yang kemudian keluar potensi terbaik dari dirimu, sebagaimana yang ada di gerbang Pondok Sio itu, ya kan? Teramazing, itu akan menjadi sebuah kata-kata yang tidak punya makna saja. Kalau kau tidak paham gimana caranya, maka gimana caranya? Ulul albab itu kata Allah, alladzi, yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Wala yanqudunal mitsaq. Apa itu? Orang-orang yang punya integritas. Maka yang pertama tuh, ciri-ciri orang yang cerdas, dia punya integritas. Apa integritas tuh? Dia menepati janjinya dan tidak ingkar kepada perjanjian yang dia buat. Dia udah berjanji itu, dia tepati. Nawa Satya Santri, kami santri berjanji. Nah, tuh, ya kan? Itu janjimu. Udah nggak hafal ya. Itulah, makanya bodoh. Boro-boro mau nepati janji, janjinya tak hafal. Padahal ulul albab itu adalah posisi orang-orang berakal. Allah menggunakan ulul albab itu di beberapa redaksi ayat. Dan selalu kemudian ulul albab itu adalah julukan kepada orang-orang yang jalan otaknya. Kalau ayat sering bilang pakai otakmu gitu. Ya kan? Nah, orang-orang yang jalan otaknya itu adalah orang-orang yang ulul albab. Bisa mikir gitu loh. Bisa ngambil hikmah, bisa ngambil sisi positif dari setiap kondisi dan keadaan. Bisa mentadabburi segala
kejadian. Ya, baik itu kemudian kauniyah ataupun kauliyah, ayat-ayat Allah. Gitu. Maka ciri pertamanya punya integritas. Dia itu tepat janji. Kalau iya katanya, paham kalian, paham ya. Emang benar paham. Siap melaksanakan, siap ya. Emang siap, benar-benar siap. Barulah kau akan jadi cerdas orangnya. Kalau enggak, akan jadi bodoh. Bahkan akan gelap hidupmu kayak orang buta, kata Allah tadi di ayat sebelumnya. Ya kan? Dan orang-orang yang punya integritas itu adalah orang-orang yang ada ciri yang paling tinggi dalam dibanding Islam dan iman. Apa itu? Eh, ihsan. Itu integritas tuh ihsan tuh. Apa tuh? Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Dia mau ada apa nggak ada orangnya manusia yang berjanji sama dia, dia tetap melaksanakan janjinya. Ayah janji nih sama Ajis. Mau ada nggak ada Ajis di hadapan ayah, ayah tetap menjaga janji itu. Ya kan? Tahu nggak? Awal mula kemudian baginda Rasulullah SAW dijuluki Siddiq, amanah, orang-orang amin, al-aminun Siddiq, orang-orang yang bisa dipercaya dan selalu benar omongannya. Tahu? Hmm? Terus kan pokoknya sama sama Abu Lahab. Awal pertama baginda Rasulullah SAW dijuluki sebagai Al-Amin, orang-orang yang terpercaya punya integritas, itu ketika kemudian baginda Rasulullah SAW sedang jualan. Terus dibeli kemudian dagangannya sama Arab Badui. Waktu itu belum jadi nabi. Arab Badui, maaf. Orang yang tinggal di luar Mekah. Nggak disebutkan Arab Badui atau tidaknya. Tapi dia tinggal di luar Mekah, ini orang. Maka dia beli kepada Muhammad. Setelah dia beli, dia bilang apa? Ini biasa dilakukan ini. Bunda juga kalau belanja tuh suka begitu. Dititipin dulu sama yang dagang. Karena mau keliling-keliling lagi kan. Nah, orang yang belanja tadi sama, nitip. Aku titip dulu ya barang daganganku ini. Aku mau tawaf dulu. Waktu itu udah ada tawaf. Sejak kapan tawaf itu ada? Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu ada tawaf, walaupun tawafnya masih tawaf kesyirikan. Tawaf dulu dia tawaf deh. Setelah tawaf dia di Ka'bah, dia pulang. Lupa dia kalau barang belanja dia dititip sama Rasul. Waktu itu Muhammad belum jadi Rasul. Dia pulang, tahu berapa lama dia lupa? 3 hari. Udah 3 hari, baru ingat, wih, aku kemarin belanja ya, kata dia. Walah, balik lagi dia. Balik ke tempat kemudian Muhammad buka lapak. Waktu itu diriwayatkan di situ belum belum ruko, belum kios, lapak. Lapak yang buka tutup, ngerti nggak? Kalau sekarang tuh yang model-model terpal gitu, udah beres. Dan didapatinya apa yang terjadi? Dia masih mendapati Muhammad diri di situ. Di tempat yang sama. 3 hari. Apa kata dia? Maaf, 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 aku lupa. Apakah kau kemudian menungguku di sini selama 3 hari? Iya, kan kau bilang kau titip dan kau akan balik. Dan aku udah mengiyakan. Maka aku menunggumu di sini 3 hari dan kau membuat aku letih, kata Muhammad. Gara-gara kau aku capek nih, kata Muhammad. Maka dia minta maaf dan orang semua tahu kenapa Muhammad 3 hari nggak pulang, tidur di situ, nungguin barang di situ, nggak pulang-pulang. Maka semua orang tahu. Maka kemudian ketika orang itu datang, disitulah orang awal mulanya kemudian baginda Rasulullah SAW dijuluki Al-Aminu Siddiq. Orang-orang yang terpercaya. Orang yang punya integritas. Dan kemudian omongannya bisa dipegang. Gitu. Jadi antum nih, santri ini khususnya. Kalau ada ayah jam 2 malam, jam 1 malam di depan asrama baru kau bangun, maka kau bukan ulul albab. Sama nih yang di pondok KBB ini. Kemarin ayah bangun nih, Hanafi nanya. Tumbennya ayah bangun kenapa kira-kira ya? Iya, kau pikirkanlah Hanafi kenapa kira-kira? Hah? Antum tahu nggak? Dari kamar mandi ayah itu, kalau ayah naik ke kloset, ayah bisa ngintip kalian di sini. Dan itu hampir setiap malam ayah lakukan. Ketika ayah bangun, ayah wudhu, ayah naik dulu ke kloset. Nengok kalian, udah ada belum manusia yang bangun? Belum.
Ya kan? Nggak percaya kalian, nanti kalian masuk kamar mandi itu. Naik kalian ke klosetnya. Kelihatan tuh. Kelakuan kalian di sini kelihatan tuh. Saya sering ngintip kalian dari situ. Saya kasih bocoran aja. Saya sering. Baik, pada apa ini? Malam-malam habis sisa. Pada ngafal apa enggak. Itu ayah naik dari situ. Saya tengok. Oh, ya. Gitu. Nah, kalau antum kemudian udah berdiri, sosok Beben Wahyudi Nasution di depan asramamu, baru kau bangun, maka kau kan tidak akan pernah menjadi ulul albab. Nggak akan pernah kau jadi ulul albab. Tapi kalau kau kemudian mau ada nggak ada ayah, kau bangun karena itu udah janjimu, ya kan? Karena itu udah akadmu. Insya Allah akan kemudian Allah beri kau kecerdasan. Allah akan buka itu kau punya otak. Dibikin jalan sama Allah. Dikasih ilham sama Allah. Karena itulah orang-orang yang yatadzakkarun, ciri-ciri orang yang kemudian dimampukan sama Allah untuk mikir. Itu ciri-ciri pertama Anda semua. Itulah kenapa ayah nggak selalu bangunkan kalian. Kenapa? Kalau ayah selalu bangunkan kalian, kapan kalian jadi ulul albabnya? Kalianlah bangun. Karena kalau ayah bangunkan kalian, pasti kalian bangun. Kenapa? Karena kalau nggak, kena tepuk, kena hajar. Berarti bangunmu itu bukan karena kau menepati janji. Ayah tahu itu. Jangan kau bilang, enggak kok ya. Kau tuh kalau ayah bangun karena takut. Bukti terakhir tuh, Hanafi, ya, Hanafi. Nah kan gitu. Mereka kan, mereka kan karena takut kan. Wow, Beben ternyata Beben. Hah? Seolah-olah wajah itu kayak wajah malaikat maut gitu. Hah? Maka kalian tidak akan pernah jadi ulul albab kalau begitu. Ngandalin dibangunin sama ayah itu nggak akan pernah. Sering ayah sampaikan ke kalian kan. Kalau ayah yang kalian andalkan membanguni kalian, maka yang semakin cerdas itu siapa? Ya ayah. Kalau kalian selalu menunggu ayah suruh baru berbuat, ayah perintahkan baru kemudian kreatif, maka yang semakin kreatif itu siapa? Ayah. Kan tujuan Pondok Sio dibikin tuh bukan untuk mencerdaskan Beben. Ya kan? Tapi tujuan Pondok Sio itu dibuat untuk mencerdaskan santri-santrinya. Siapa itu? Ente. Kalian, bukan ayah. Maka yang perlu dicerdaskan tuh kau. Ya kan? Kau. Apalagi Usama tuh. Udah sengaja kemudian nggak dibikin pembatasnya kan. Atap kalian tuh nggak ada pembatasnya kan. Bisa saling ngintip kalian tuh. Itu tujuannya apa? Biar kemudian bisa saling teriak gitu loh. Ayo bangun, woi bangun, woi. Kedengaran tuh. Dari Usama 1 ke Usama 7 kedengaran itu. Wong nggak ada batasnya. Ya kan? Kau lemparlah kemudian apa pakai batu kayak dari asal lempar ke sebelah. Kena itu. Ini bisa tidur satu asrama. Hah? 3:30 belum kalian di masjid. Kalau 3:30 kalian belum di masjid, kapan kalian ziyadah? Ayah tanya dulu, kapan ziyadah? Nggak akan. Kenapa? Karena kalau kau khusyuk sholat tahajudnya sama witirnya, itu 1/2 jam nggak kemana habis. Oke lah 15 menit, kau kencang-kencang. Berapa minimal tahajudnya? Hah? Dari mana pula tahajud minimal 7? Ampun lah. Ini kan, ndak ulul albab coba. Tahajud 7, coba kau pikir tuh. Dari mana ceritanya tahajud 7 rakaat? Saudara-saudara. Hah? Mazhab mana itu? Berapa minimal tahajudnya ya bilang? 4. Witirnya? Nah, itu hadis yang kuat, riwayat yang kuat, Rasulullah SAW itu tidak pernah kurang dari 4 rakaat tahajudnya. Kalau kau kemudian buru-buru tutup dengan witir satu rakaat. Tapi kalau enggak, afdolnya 3. Berarti berapa? 7 rakaat. Kalau kau 3:30 baru masuk kemudian pantatmu ke masjid, baru duduk tuh pantat di masjid, kapan kau ziadahnya? Nggak bakal lah. Baru nanti kemudian kenapa setoranmu nggak nambah-nambah, nggak ke Uber ya sibuk, kepala kau sibuk, kau tidur, hah? Tidur kau sibuk-sibuk.
Nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu. Matamu tak terbuka. That's the problem. Ya kan? Coba kau bangun setengah tiga. Setengah tiga kan bangunnya? Iya. Padahal harusnya dimajukan itu, karena kan subuhnya maju. Cuma nggak apa-apa lah. Setengah tiga kau bangun. Jam tiga kau udah bisa tuh di masjid. Ya kan? Jam tiga kau udah bisa di masjid tuh. Sholat lah kau. Khusyuk 4 rakaat sama 3 rakaat tuh 7 rakaat tuh. Anggaplah 20 menit, nggak nyampe setengah jam, oke lah. 15-20 menit. Ya kan? Masih punya kau 30 menit lebih untuk ziyadah murojaah. Tapi kalau setengah 4 kau baru nongol, belum lagi kau melipir, kadang-kadang ngintip-ngintip di dapur masih ada sisa apa tidak. Apalagi kayak tadi malam, kayak malam ini nih, sahur ndak antum tuh? Sahur kan? Kalau setengah 4 baru nongol dari asrama, belum lagi sahur. Jangan-jangan ada yang nggak tahajud. Paham ya? Nah, jadi sesak kan hidupmu. Nggak enjoy gitu loh. Kenapa? Karena ketika kau tidur, kau tidak sebegitunya memaknai janjimu bahwa kau duduk bangun setengah setengah tiga. Dan ketika kau kemudian terbangunnya sebenarnya setengah tiga itu, cuman nggak sanggup kau duduk. Karena apa? Kau tak sebegitunya untuk memegang amanah. Ya kan? Rasul 3 hari. Kan udah janji 3 hari situ. 3 hari. Karena janjinya waktu itu tunggu di sini ya. Aku titip di sini. Rasul nggak mentafsirkan kemana-mana. Kenapa? Karena Rasul takut ketika dia pulang ke rumahnya, orang itu datang. Nggak ada dia. Gimana dong? Sementara rumah Rasul nggak tahu dia. Ini orang juga dia nggak kenal. Waktu itu nggak ada handphone, nggak ada tukaran nomor WA. Nggak bisa share log juga kan dulu. Maka apa yang dilakukan Rasul? Situ stay 3 hari. Amanah. Dan ingat, generasi ini tidak akan kembali. Umat ini tak akan kembali kemudian tangguh seperti semula, kata Imam Malik rahimahullah, sebelum kemudian generasinya dididik seperti semula. Jadi itu yang pertama. Satu aja ya, ada 3 sebenarnya. Ada lanjut dah. Coba buka lagi ayat ke-21. Ayat ke-20 tadi apa ciri-cirinya biar kau otaknya jalan? Integri, integritas. Ini nanti dibikin ini ya, dibikin spanduk bagus nih kayak baliho. Ya kan? Syarat otak jalan. Nah, gitu aja. Kita tuh harus kata-kata begitu baru terpatri dalam ini. Kayak sama kan? Poak biar nggak pau aja kan nggak masuk-masuk. Udah sebegitunya nggak juga kan? Nanti syarat otak jalan. Syarat otak jalan. Berarti SOJ ya. Soj. Satu, integritas. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Apa maksudnya? Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Apa itu? Apa itu? Hah? Ih, orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Apa itu? Hmm? Silaturahmi, silaturahim, persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Manusia itu makhluk sosial, pergaulan, betul? Tapi pergaulan yang seperti apa? Ini, pergaulan yang seperti apa? Pergaulan yang apa itu? Hah? Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Apa maksudnya? Bergaul dia, berteman dia, tapi dalam pertemanannya itu yang dia takutkan cuman Allah. Oke, close ayatnya. Tutup Sherlocknya. Sherlock. Share screennya. Apa maksudnya nih? Ini banyak nih di antara antum nih. Masih begini. Apa maksudnya ini? Kenapa
Ngomong di belakang, ngomongin orang di belakang. Kenapa nggak kau bilang nggak enak? Ini. Kau berteman satu sama lain, tapi ketika ada yang salah, kau kemudian tidak tegur dia, tapi kau omongkan di belakang. Gara-gara apa? Nggak enak. Padahal kata Allah apa? Dalam bergaul kau, wahai manusia, dalam menghubungkan satu sama lain, dalam berhubungan, yang kau takutkan itu Allah dan hisapnya. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian apa? Bukan kemudian prasangka temanmu, bukan kemudian perasaan temanmu. Makanya di kita tuh masih banyak apanya? Nggak enakan. Sungkan lah. Ntar dia ngambek. Ntar dia, hmm, 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 hmm. Iya kan? Padahal nggak begitu kata Allah. Dan orang-orang yang begitu tuh buntu otaknya, nggak bakal dikasih buka sama Allah. Karena orang-orang cerdas itu kata Allah, orang-orang yang kemudian ketika dia bersahabat, bergaul, bermuamalah, bersosial, yang dia takutkan itu bukan kemudian nggak enak, nggak sungkan segala macam. Yang dia takutkan itu Allah sama hisapnya. Maka dia terbiasa kulil haq walau karena murron. Makanya nyambung sama 13 DNA. Apa itu? Totalitas dari mana? Yang mana itu? Kulil haq walau kana murran. Nggak ada, nggak pakai nggak enak. Yang mana itu? Berani dibenci. Itu loh. Kalian tuh kan gitu. Ada sebenarnya keburukan dalam pergaulan kalian. Tapi kalian, apa tuh? Eman-eman tuh apa sih maksudnya? Di eman-eman tuh. Apa tuh? Hanafi. Oh, bahasa Jawa kan itu? Apa artinya? Ya, diantepin gitu loh. Diantepin tuh. Ditutup-tutupin, dibiarin, dipelihara padahal nggak nyaman. Karena apa? Nggak enak. Kenapa emang? Kalau ini nanti mereka benci sama gua, nanti gua ini dan segala macam. Nggak begitu. Makanya akhirnya ketika ketemu ketahuan sama ayah, ayah bilangnya apa? Bodoh. Kan gitu kan? Kenapa? Emang orang-orang bodoh. Karena kalau kau ulul albab nggak begitu. Paham ya? Hah? Paham di sini? Dia pakai nggak enak-enakan. Dan ini kadang-kadang lebih parahnya lagi. Masih ada udah di level leader, pakai nggak enak. Leader padahal. Bukan lebih parah lagi tuh. Punya kuasa sebenarnya. Punya tanggung jawab lebih sebenarnya. Untuk kemudian mengganti atau memperbaiki ketika ada yang salah. Tapi atas nama pemakluman, kasih waktu lah, apalah, nggak enak lah, kasihan lah, sayang, macam-macam lah gitu. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menjalani kehidupan dengan kebodohan-kebodohan. Tidak begitu. Tidak begitu caranya. Maka tidak akan pernah kita masuk ke level ulul albab. Kalau dalam bergaul itu kita pakai topeng. Pakai topeng. Sebenarnya kita nggak suka, tapi kita pura-pura suka. Sebenarnya kita udah nggak setuju, tapi kita pakai topengnya setuju. Sebenarnya kita keberatan, tapi kita pakai topengnya sebaliknya. Peter Pan aja bilang, bukalah topengmu. Ya kan? Iya. Jadi tolong ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, ayat berikutnya. Coba buka lagi. Ayat 22. Apa itu ayat 22-nya? Bunyinya. Walladzina sobaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Artinya apa? Dan orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa maksudnya ini? Apa kesimpulan dari ini? Kalau disimpulkan. Kalau pertama tadi integritas, yang kedua berani dibenci atau tegas. Yang ketiga apa?
Orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dia, menginfakkan sebagian rezeki dan yang kami berikan kepada mereka tuh secara tersembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau di resum menjadi sebuah statement, sebuah sikap, sebuah karakter, apa karakternya? Hmm? Ceria. Apa? Pokoknya sebut aja yang ada di 20 basic rules. Kalau nggak di 13 DNA, paling nggak jauh-jauh dari situ tuh. Ya, kan? Apa nih? Hah? Profesional. Onta. Oh, kona. Apa? Apa nih? Lihat dong kata-katanya. Ini kan sebenarnya selalu berulang-ulang itu. Yang pertama, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Terus yang kedua, melaksanakan sholat. Terus menginfakkan rezekinya. Terus dia membalas keburukan dengan kebaikan. Ini orang-orang apa nih? Orang sholat. Ya iyalah, udah disebutin di sholat. Hah? Kalau karakter gitu loh. Biar kalian tuh paham, oh berarti karakter ini nih, gue. Kan tadi yang pertama integritas, oh berarti gue harus punya integritas nih. Harus sesuai omongan gue nih. Kalau udah berjanji, oh janji. Mau ada nggak ada orang yang gue janjian sama dia, gue tetap harus pegang itu janji. Yang kedua tadi apa? Tegas. Nah ini dibenci. Ya kalau benar ya benar, salah ya salah. Gak usah pakai nggak enakan. Gak usah pakai baperan. Kalau nggak bodoh seumur hidup. Yang ketiga, ini lagi ciri-cirinya tuh. Sabar mengharap keridhaan Allah, Tuhannya. Sholat dia infakkan hartanya, baik itu diam-diam maupun terang-terangan. Terus dia tolak kebaikan itu dengan, keburukan itu dengan kebaikan. Dia balas maksudnya. Orang baik orang buruk sama dia tetap baik. Nah, ngaruh kata dia. Beuh, Wah. bertakwa. Bertakwa gimana tuh? Peju, pejuang, pejuang surga. Kenapa pejuang surga? Iya kan, sahabat. Salamun alaikum bima sabartu. Ya kan? Orang-orang yang kemudian menuju surga lah yang kemudian mencari ridhonya Allah. Kenapa? Rodiyatan mardiyah. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Ridho, 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 ridho yang dia cari. Baru pada kulipi ibadi wadukhuli jannati. Kalian tuh nggak ngudeng-ngudeng. Ini aja sebenarnya ulang-ulang tuh. Iya kan? Dan orang-orang yang kemudian mau seburuk apapun orang ke dia tetap baik. Itu kan orang-orang pejuang surga. Kenapa? Karena dia tuju tuh surga. Gue nggak nyari dunia kata dia. Lu jelekkan gue di dunia terserah lah, nggak apa-apa. Fokusnya adalah surga. Fokusnya akhirat. Karena dia tahu ketika akhirat itu yang dia kejar, maka dunia itu ikut dalam kondisi hina. Itu loh. Dan belum ada kemudian sejarahnya orang yang mengutamakan akhirat itu dunianya terbeng. Belum ada sejarahnya itu. Belum ada sejarahnya itu. Ya, udah close share screen. Apa definisi juhud? Ayo. Apa definisi juhud? Banyak orang mendefinisikan zuhud itu apa? Ya, sederhana, enggak cinta dunia, sederhana, wes pokoknya lusuh, ya kan? Pakai baju tuh yang lusuh, burem, weh kumuh, weh itu baru juhud. Apakah itu juhud? Hah? Terus kalau ada nih orang ganteng, baju bagus, pakai mobil keren, juhud nggak itu? Hah? Makanya. Kok nggak kepikiran ya? Iya masih bodoh. Belum masuk ulul albab. Ya, Hanafi. Ya, Hanafi dari tadi, astagfirullah, astagfirullah gitu. Kok merasa betul Hanafi? Tenang, tenang. Iya, emang. Kenapa? Ada orang nih naik mobil Ferrari, 2 pintu. Bukan pickup ya? Ferrari. Bukan Black Cosworth, bukan. Kan Black Cosworth juga 2 pintu tuh.
Itu juhud nggak? Bisa dibilang juhud nggak? Bisa. Kan katanya tadi juhud nggak cinta dunia. Itu cinta banget sama dunia. Itu kan dunia bukan akhirat itu. Ya dia biasa aja, nyetir biasa aja. Nggak pakai kaki juga dia nyetirnya. Enggak Nggak apa? berbangga-bangga gitu. Nggak berbangga-bangga. Oke. Berarti apa definisi juhud tuh? Apakah harus kumel, harus miskin baru dibilang juhud? Hah? Makan tuh susah baru bilang juhud? Enggak. Rumahnya rewot baru bilang juhud? Apakah ayah rumahnya bocor karena juhud? Bukan, kan ada duit untuk renovasi. Hah? Jadi apa juhud tuh? Tidak masukkan ke dunia ke hati. Dikit lagi tuh, Jis. Di genggaman. Oh, ya itu mirip lah itu. Ya kan? Juhud itu adalah ketika dia mengutamakan akhirat dibanding dunia. Bukan karena dia nggak cinta dunia. Itu definisi salah selama ini juhud tuh kan. Kenapa ente nggak ini? Enggak udahlah, nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Aneh mah juhud gini aja cukup. Itu bodoh namanya. Hah? Itu bodoh namanya. Iya kan? Orang Islam tuh harus kaya, harus tamak mencari dunia tuh. Ingat ya, tamak mencari dunia tuh enggak apa-apa. Asal tidak kemudian mendulukan dunia dibanding perkara akhirat. Makanya kan kalau yang disampaikan sama Abi Andika di gerbang Pondosio, apa tulisannya situ? Hmm? Lakukanlah apa yang kau Oh, enggak salah ya berarti. Enggak yang di gerbang ya. Carilah, cari duit tuh, cari harta tuh sebanyak-banyaknya. Tamak lah, tamak. Cari, jangan pernah ada puas. Ya kan? Jangan cari semua. Perkara dunia itu cari, kumpulkan. Teman yang baik, kumpulkan. Teman yang punya kuasa, kumpulkan. Teman yang kaya, kumpulkan. Teman yang pintar-pintar, kumpulkan. Sebanyak-banyaknya. Harta juga sama. Kumpulkan. Cari sebanyak-banyaknya. Baru kemudian pakai, pakai secukupnya. Pakai secukupnya. Kemudian sisanya habiskan di jalan Allah. Ada seorang sahabat ditegur sama baginda Rasulullah SAW. Waktu itu sahabat tuh sholat bersama Rasul. Pakainya lusuh, kumal, ya kan? Terus setelah sholat, Rasul panggil. Kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau punya harta? Ada ya Rasulullah. Ada kok harta. Ada ya Rasulullah. Aku punya kebun kurma. Kalau orang Arab tuh, ciri-ciri sampai sekarang ya, orang Arab itu tanda orang kaya di orang Arab itu bukan punya mobil bagus, enggak. Kau punya mobil bagus tapi nggak punya kebun kurma, kau belum orang kaya. Tapi mobilmu biasa, tapi kebun kurmamu banyak. Ada. Itu baru orang kaya. Sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Di orang Arab, ciri orang kaya itu punya kebun kurma. Sama, sahabat itu sama. Apa kau punya harta, kata Rasul? Ada ya Rasulullah. Aku punya kebun kurma. Apa kata Rasulullah? Karena dia ke masjid itu pakai baju lusuh, kumal gitu. Apa kata Rasulullah? Mana kemudian yang tersisa dari nikmat Allah itu yang nampak dalam dirimu? Maksudnya apa? Loh, kau dikasih nikmat sama Allah kok begini betul, baju kumal kusuh, lusuh begitu. Mana mana bekas nikmat Allah yang tersisa yang nampak dalam dirimu? Kau udah dikasih nikmat sama Allah. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang menunjukkan ada loh, aku dikasih nikmat sama Allah. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi jangan ifrat. Apa itu ifrat? Berlebihan. Ya, berlebihan. Tapi boleh nggak kemudian punya mobil mewah? Harus. Ya kan? Harus. Rasul tuh kalau perkara kendaraan, kendaraan Rasul itu 10 kudanya Rasul tuh. Yang ada di riwayat itu 10 kudanya. Dan itu kuda Arab semua. Kalau dibilang kuda Arab itu kuda terbaik. Yang kalau sekarang diduitin itu, kuda Arab itu 1,5 M itu paling murah. Berarti kalau punya 10 Rasul, mobilnya senilai berapa berarti? Ibarat kata. 15? 15 miliar mobil doang. Kendaraan. Kalau dulu kan kuda kendaraannya. Belum ada Mercy Ferrari dulu. Belum ada. Lamborghini dulu belum ada. Itu perkara kendaraan. Perkara rumah.
Kalau antum nanti umroh, ayah doakan sanggup umroh atau haji nanti. Amin. Jalan-jalan kemudian ke museum baginda Rasulullah SAW. Digambarkan di situ, semua istri Rasul itu satu-satu rumahnya. Berarti kaya nggak Rasul tuh? Satu rumah tuh, satu satu istri itu satu rumahnya, gitu loh. Bahkan di zaman Rasul tuh jarang rumah orang tuh 2 lantai. Nah, istri Rasul tuh, saya lupa namanya, apakah Ummu Salamah atau siapa ya? Adalah salah satu istri Rasul tuh yang rumahnya 2 lantai. Tapi modelnya kalau di Sirah Nabawi, lihat modelnya kotak-kotak tanah. Ya, dulu rumah begitu. Jangan kau samakan sekarang. Nggak minimalis ya. Iya kan, sekarang ya begitu. Dulu model rumah ya begitu. Paham ya? Dulu modelnya memang begitu. Yang ngetren dulu ya begitu. Dulu. Paham? Jadi, apa maksudnya di sini? Bukan dibilang kemudian pejuang surga tuh nggak peduli dengan dunianya. No, no. Orang yang zuhud itu bukan orang yang kemudian anti dengan dunia. Nah, nah. Orang yang zuhud sebenarnya itu adalah orang yang mengutamakan akhirat dibanding. Itulah mungkin ayah nggak tahu inspirasi Abi dari mana. Tapi kalau ayah quotes yang salah satu semenjak kemudian ngikut Abi dulu gitu, ya kan Abi kan guru ayah gitu, guru kehidupan lah. Salah satu selain tadi lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Selain itu ayah tuh yang mencelup gitu di otak ayah dari dulu tadi itu. Cari duit sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya, sisanya habiskan di hadapan Allah. Itulah sisanya dihabiskan di jalan Allah. Itu yang maksud dengan juhud tuh. Bukan kemudian juhud tuh cupu, lemes, saat kapan ketemu duduk pun bungkuk. Kenapa jaga adab? Iya, itu mah nggak mesti begitu gitu. Ya, oke, paham ya? Jadi bukan berarti pejuang surga itu kemudian lusuh gitu loh. Enggak. Oke. Nah, sama mencari keridhaan Allah. Ya, sabar dalam mencari keridhaan Allah. Dirikan sholat, berbagilah. Itu tadi infak kan, berbagi. Dapat dia kemudian rezeki dari Allah, dia pakai. Nggak apa-apa dia beli motor bagus, mobil bagus, bikin rumah bagus. Nggak apa-apa. Orang punya mobil yang 4 sampai 5 boleh nggak? Boleh kalau memang itu cukupnya. Jadi kita nggak boleh bikin gini ya. Uh, itu orang Masya Allah dunia banget hidupnya. Nggak boleh ente. Kita tuh nggak boleh menghukumi orang sesuai dengan keadaan kita. Maksudnya gimana? Kita nggak sanggup beli mobil sampai 5. Ya kan? Terus ada orang kita lihat punya mobil 5. Terus kita omongin. Tuh orang dunia banget. Susah masuk surga. Ah, buat kau memang susah punya mobil 5. Satu aja udah cukup. Lah buat dia mampu dimudahkan Allah beli mobil 5. Jadi nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak ifrat, apa berlebihan nggak boleh. Mungkin buat dia nggak berlebihan 5. Kenapa? Karena mungkin istrinya 4. Ya berarti nggak berlebihan dong. Buat dia 1, istrinya 1-1. Kau aja nggak tahu. Karena julidmu, hmm, susah masuk surga nih orang. Kau yang susah masuk surga. Paham ya? Itu namanya esensi muslim bilioner itu loh. Tapi kalau memang 5 cukup, terus dia bikin 15, barulah mungkin udah tafrid, ifrat, udah berlebihan. Barulah salah, gitu. Paham ya? Paham sampai sini? Hah? Nah, gitu. Nah, inilah kemudian biar kau menjadi ulul albab. 3, ya. Apa tadi? Apa tadi? Apa? S-nya apa? Nah, itu Syarat otak jalan. Ya, syarat otak jalan. Yang pertama, itu. integritas. Yang kedua, berani dibenci, tegas. Salah ya salah. Nggak usah ngedumel di belakang, ujung-ujungnya gibah. Yang ketiga, pejuang surga. Pejuang surga. Nanti bawahnya, inspired by. Ar-Ra'du 19 sampai 22. Ar-Ra'du, apa arti Ra'dun?
Petir. Ar-ra'du. Petir. Nah, ini surat petir. Gimana petir di pondok? Banyak? Ah, banyak. Ah, kalau datang petir ingat nih. Oh iya, biar otak jalan nih. Gitu. Ya kan? Oh, petir itu kan bikin kita kaget kan? Ah, jalan langsung otak kan? Yang tadinya ngantuk langsung mulai kan? Nah, itu. Oh iya, kalau petir menyambar-nyambar di pondok, oh iya. Ar-ra'du. OSOJ ini. Syarat otak jalan. Oke. Oke. Inspire by Ar-Ra'du ayat 19 sampai 22. Nah, itulah kalian camkan. Kalau kata orang Minang tuh diinok-inokkan. Apa tuh diinok-inokkan? Dipikir-pikirkan, di di diulang-ulang dalam pikiran, dalam hati, dalam dalam diri masing-masing gitu. Mau pintar kau, mau terbuka kamu dan otakmu, mau terbuka hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mau dimampukan kau kemudian bisa mentadabburi segala hal, tajam sudut pandangmu, tajam cara berpikirmu, brilian. Ya, ini ciri-cirinya. Biasakan dirimu punya karakter, integritas, amanah, sidik, benar ucapannya, bisa dipegang omongannya, amanah sama tanggung tanggung jawab, sama janjinya. Pegang betul janji. Pokoknya kalau udah janjian sama dia udahlah gitu. Ibarat kata gini loh, Jis, nanti tolong ini siap ya. Ayah itu udah oke. Kalau Ajis mah udah nggak usah diingetin lagi, dia mah aman. Tuh, sampai kau di level itu, ya, sampai kau di level itu. Yang kedua, Berani. berani dibenci. Lebih baik kita kemudian dibenci semua makhluk asalkan kita menyuarakan kebaikan dibanding dicintai semua makhluk tapi kita kemudian menyembunyikan satu keburukan. Itu prinsipnya itu. Yang ketiga, terakhir, pejuang surga. Mindsetnya itu surga. Yang dia cari itu ridhonya Allah. Ya, yang dia cari ridhonya Allah. Ya. Goals dia itu jangka super panjang. Nggak mentok kemudian dia punya cita-cita itu cuma perkara dunia saja enggak. Tapi perkara akhirat. Kemarin saya ngobrol sama Bunda tuh di jalan pulang semalam. Kan ini rumah banyak banget dijual kan? Ini kan apa tetangga kita ini dua berentet dijual kan itu. Terus di seberangnya juga dijual kan? Seberang sana juga dijual kan? Gitu. Bunda bilang, "Oh iya itu aduh, mudah kita punya duit ya dijual itu." Oh iya, ayah juga kepikiran tuh, sama, ayah juga mikirin, iya. Ayah mikirin tuh kalau rumah itu kita bisa beli, ayah udah ngebayangin tuh kita bikin rumah yatim, dari kita punya anak banyak, rumah kita mah tetap di sini. Kita kehidupan pribadi tetap terjaga, tapi kita punya rame gitu, tinggal di, ayah udah kebayang di sekat-sekat, ada pintunya di dalam. Kalau ayah lagi mau sendiri, ayah tutup. Kalau ayah mau ini, ayah tinggal tinggal buka, masuk anak-anak ini. Terus saya bilang tuh kan apa itu jalan di apa dikanopiin biar nanti ada kajian segala macam lah. Ayah udah ngebayangin itu gitu, ngeliat rumah-rumah yang dijual ini. Boleh tamak. Ya Allah, mampukan gue beli, mampukan gue beli, mampukan gue beli. Tapi kan buat apa ya? Iya, satu rumah nanti kamar ayah sama bunda. Dah, mau main bola. Berdua doang. Hah? Gitu loh. Boleh tamak. Ya kan? Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Allah, Allah maha kaya. Tidak, doa lah. Allah suka dengan doa-doa hambanya. Allah tuh merasa tersanjung kalau hambanya selalu meminta kepadanya. Gitu loh. Allah tuh merasa tersanjung tuh kalau hambanya selalu meminta kepadanya. Senang Allah. Oke, nah begitu yang bisa saya sampaikan karena nampaknya Jaya udah nggak sabar untuk bulan madu. Jadi kita cukupkan sampai sini ya jam 6 ya. Nah, jadi pagi ini nggak usah kita skip mim, langsung ayat tutup saja kajian MBA kita. Kepada Jaya, ayah ucapkan hati-hati di jalan gitu ya apa namanya karena mungkin belum terbiasa kalau nyebrang jalan ya dipegangin ya. Udah boleh sekarang dipegang ya Jaya. Oh, udah tahu ya. Oke, ya siap. Kok masih sendiri Jaya di videonya? Kenapa? Udah berantem? Hah? Kenapa? Aman Oh, ya. oh, kirain baru semalam udah berantem. Jangan terlalu cepat. Nanti Udah. lah agak sebulan ya kan? Oke, ya kita doakan ya Abang Jaya, Ustadz Jaya sama
Sisil menjadi pasangan suami istri yang keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah berkahi rumah tangga mereka, Allah kuatkan iman di antara mereka, kemudian Allah selalu tambah tebal cinta di antara mereka karena Allah dan Rasulnya, dan semoga segera banyak banyak lahir ya dari pasangan luar biasa ini, generasi-generasi yang soleh dan soleh. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari hamba yang banyak salah, banyak hilafnya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Usikum bin nafsi wa iyya bitaqallah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.